Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih dikaruniakan iman dan Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap diistiqamahkan di atas jalan agama ini, di atas jalan al-Islam ini. Mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan memegang teguh iman dan Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang senantiasa berpegang teguh di atas jalan agama Islam ini. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di dalam jannah, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang fikih siam Ramadan atau fikih puasa Ramadan, maka insyaallah di kesempatan sisa sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita akan membahas tentang fikih qiyam Ramadan, ya, yakni tentang sholat tarawih. Kenapa? Karena dua amalan inilah yang utama, amalan di siang hari dan juga amalan di malam hari. Amalan di siang hari yakni berpuasa, sedangkan amalan di malam hari adalah melaksanakan sholat tarawih. Hadis yang menjelaskan itu, ada hadis yang serupa, redaksinya yang hampir sama. Yang pertama adalah Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu mengharapkan pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kita bacakan tadi dengan redaksi man shoma, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang berikutnya adalah man qoma ramadhana, ya. Shoma berpuasa, qoma itu maksudnya adalah salat. Karena qoma itu berdiri maksudnya di sini melaksanakan qiyam. Yang dimaksud adalah salat. Barang siapa yang melaksanakan salat, ya, atau qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan maksudnya adalah salat tarawih, ya.
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama redaksinya, dengan landasan iman dan ihtisaban maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dua amalan ini yang kita kerjakan akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh sebab itulah kita kemudian membahas tentang fikih qiyam Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih itu disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ya. Jadi ada beberapa salat sunnah yang itu disunnahkan untuk berjamaah. Nah, salah satunya adalah qiyam Ramadan. Tapi tidak semua salat sunnah itu disunnahkan untuk berjamaah. Misalnya salat duha itu tidak dianjurkan untuk berjamaah. Walaupun nanti kalau ada kebutuhan, misalnya dalam rangka pengajian boleh, ya boleh statusnya, tapi bukan sunnah. Tapi ada beberapa salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Salah satunya adalah qiyam Ramadan ini. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Lalu datang beberapa orang ikut salat bersama beliau. Kemudian pada malam selanjutnya manusia semakin banyak yang ikut salat bersama dengan beliau. Kemudian pada malam yang ketiga atau keempat, banyak sekali orang yang berkumpul menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Ya. Pada pagi harinya beliau bersabda, "Aku melihat apa yang kalian lakukan. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar salat bersama kalian, kecuali aku khawatir kalau hal ini akan diwajibkan atas kalian." Perawi hadis mengatakan itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka yang dimaksud di sini adalah salat qiyam Ramadan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan qiyam Ramadan lalu diikuti oleh para sahabat. Malam kedua diikuti lebih banyak lagi. Kemudian disebutkan di sini malam ketiga atau malam keempat itu yang datang lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar, tidak salat bersama dengan para sahabat yang menunggu itu. Kemudian pada paginya Nabi kemudian menjelaskan kenapa beliau tidak keluar. Nabi tahu para sahabat itu menunggu, tapi kata Nabi, tidak ada yang menghalangi aku, ya, untuk keluar salat bersama kalian, kecuali, nah ini alasannya, karena aku khawatir kalau hal ini diwajibkan atas kalian, ya. Nah, maksudnya yang dikhawatirkan Nabi itu adalah khawatir itu nanti syariat menjadi wajib, ya. Artinya itu tetap diutamakan. Tapi Nabi tidak melaksanakan setiap malam dengan berjamaah karena khawatir itu wajib. Nah sekarang tentu tidak ada kekhawatiran itu lagi. Kan nggak mungkin berubah lagi syariat. Salat tarawih ya sunnah. Walaupun kita kerjakan setiap malam, tidak mungkin kemudian dia ubah menjadi wajib. Sehingga ya, karena kekhawatiran itu sudah tidak ada, maka yang lebih utama adalah kita tetap melaksanakannya dengan berjamaah. Nah, nanti jangan ya pengurus masjid membaca hadis ini lalu kemudian 3 malam aja karena dengan alasan mengikuti sunnah Rasulullah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat jamaah ngumpul, ya. Kata pengurus masjid nggak ada sholat tarawih berjamaah sesuai sunnah Nabi. Ya, jangan begitu, karena
Dulu Nabi melakukan itu karena ada kekhawatiran. Sekarang kekhawatirannya sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian riwayat yang lain juga, Sa'labah bin Abi Malik Al-Quraizi radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam, di malam Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Kemudian beliau melihat sekumpulan orang di sebuah pojok masjid sedang melaksanakan salat. Beliau bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Seseorang menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Sedangkan Ubay bin Ka'ab ahli membaca Al-Quran, maka mereka salat, ya, makmum dengan salatnya Ubay bin Ka'ab. Beliau bersabda, mereka telah berbuat baik dan berbuat benar. Jadi selain Nabi pernah mencontohkan, ya, Nabi juga pernah mendapati ada sekelompok orang yang sholat di belakangnya Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini bacaannya bagus. Ya. Nah, ketika mengetahui itu, Nabi mengatakan, qad ahsanu. Sungguh apa yang telah mereka lakukan itu adalah baik. Wa qad asabu, dan apa yang mereka lakukan itu benar. Beliau tidak membencinya. Artinya, ini juga menunjukkan bahwa salat tarawih dengan berjamaah itu adalah, ya, sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang dianjurkan. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami puasa, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak memimpin kami untuk melakukan salat tarawih hingga Ramadan tinggal 7 hari lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat sampai lewat sepertiga malam. Kemudian beliau tidak keluar lagi pada malam ke-6, dan pada malam ke-5 beliau memimpin salat lagi sampai lewat separuh malam. Lalu kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau menambah lagi untuk kami sisa malam ini, sisa malam kita ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang terkenal, ya, kata Nabi, man qama ma'al imami hatta yansaifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa salat tarawih bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Jadi ceritanya hadis ini menerangkan, di awal-awal Ramadan Nabi tidak keluar, tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah, sampai nanti Ramadan sisa 7 hari lagi, jadi 7 malam yang akhir. Rasulullah kemudian mengimami sholat para sahabat, ya. Nah, sampai lewat sepertiga malam, artinya sampai waktu sahur, ya. Kemudian pada malam ke-6, sisa malam ke-6, ya, tadi malam ke-7 dari akhir hitungannya ini, sisa malam ke-6 Nabi tidak keluar. Nah, pada malam ke-5 yang terakhir, ya, sisa malam ke-5, Rasulullah kemudian sholat lagi bersama mereka, tapi sholatnya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Nabi sholat sampai separuh malam, sampai tengah malam aja, Pak. Kalau tadi sampai sepertiga malam. Para sahabat, nah ini makmumnya para sahabat, seandainya engkau menambah lagi untuk kami sisa malam ini, ya, itu jamaahnya para sahabat. Rasulullah kok bacanya tidak sepanjang malam sebelumnya, minta nambah. Kira-kira kalau jamaah kita ada enggak yang minta tambah bacaannya, Pak? Yang ada kepanjangan, imamnya ditegur, Pak, minta tambah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah berkata, nah ini tentu bentuk kasih sayang juga. Man qama ma'al imami hatta yansaifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat tarawih bersama imam hingga selesai,
maka ditulis untuknya sholat 1 malam suntuk. Maksud Nabi, nggak apa-apa, kita sholat sampai setengah malam ini saja, tapi jangan khawatir, pahalanya sholat seperti semalam suntuk, dengan catatan sholat bersama imam hingga selesai, ya. Jadi hadis-hadis yang kemudian kita sebutkan tadi, ya, itu adalah menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih itu dengan berjamaah. Ini menunjukkan bahwa itu disunnahkan. Yang kedua, kalaupun ada Nabi meninggalkannya, maksudnya tidak melaksanakannya sejak berjamaah, tapi itu ada ilatnya, ada sebabnya, karena khawatir itu diwajibkan nanti. Nah, ketika sekarang kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Nah, ketika kekhawatiran sudah tidak ada, maka sholat tarawih dilaksanakan setiap malam berjamaah, itu dianjurkan. Indikasi lain yang menyebutkan bahwa sholat tarawih itu, ya, dilaksanakan juga dengan berjamaah adalah hadis tadi, man qama ma'al imam, ya, barang siapa yang sholat bersama imam. Artinya sholat bersama imam ini kan maksudnya sholat berjamaah, ya. Jadi sholat tarawih itu dianjurkan kemudian dengan berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyebutkan hukumnya tadi, sunnah dianjurkan berjamaah, ya. Kemudian kita menjelaskan juga waktu pelaksanaan sholat tarawih ini, ya. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya, dan batas akhirnya adalah tibanya waktu subuh, sebagaimana, ya, yang riwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat 11 rakaat pada waktu antara selesai salat isya, ya, yaitu suatu waktu, ya, yang oleh orang disebut dengan atamah, ini istilahnya, ya. Yang jelas setelah sholat isya sampai subuh sebanyak 11 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Nah, kita belum membahas dulu tentang kaifiat pelaksanaannya, tapi kita membahas kemudian tentang waktunya, ya. Di situ, ya, setelah selesai sholat isya. Nah, ada yang harus kemudian kita perhatikan. Di situ baina an yab'ugha min sholatil isya, ya, yaitu antara setelah selesainya pelaksanaan sholat isya. Apa maknanya? Bahwa untuk sholat tarawih itu kita sudah selesai atau sudah menunaikan sholat isya dulu. Nah, ini jangan sampai misal karena satu keadaan, mungkin kita terlambat datang ke masjid, belum sempat sholat isya, sementara jamaah, ya, sudah melaksanakan sholat tarawih. Apakah boleh kita langsung bergabung saja sholat di situ? Jawabannya tidak boleh. Yang tepat kita adalah menyelesaikan dulu sholat isya kita, ya, karena jamaah sudah selesai sholat isya, mereka sudah tarawih, ya, kita sholat isya sendirian. Setelah selesai kita sholat isya, baru kita bergabung dengan jamaah sholat tarawih tadi. Karena tadi sholat isya itu dilaksanakan, sholat tarawih itu dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan sholat isya. Artinya kita sudah tuntas, sudah selesai sholat isya, ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kemudian ini juga yang banyak biasa diperbincangkan adalah tentang jumlah rakaat salat tarawih. Nah, pertama kita perlu rinci dulu dengan beberapa keterangan. Yang pertama, bagian pertama adalah ya, salat tarawih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaah. Ya, di situ Aisyah mengatakan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan atau maupun di bulan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan salat sunnah tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Jadi ini informasi, ini kabar dari Aisyah ya, bahwa Nabi itu melaksanakan salat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya, di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Ini riwayat Aisyah. Kemudian, ya, masih dari Aisyah juga riwayat Imam Muslim. Di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam 13 rakaat ya, dengan witir 5 rakaat, di mana beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Nah, jadi pernah juga riwayatnya itu Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 13 rakaat. Tapi sholat genapnya, sholat ya tarawihnya itu 8 rakaat, kemudian yang 5 rakaat itu adalah witir. Nah, kalau witirnya 5 rakaat berarti tidak duduk kecuali di rakaat yang kelima, rakaat yang terakhir. Ya. Nah, dari dua hadis di atas kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melaksanakan sholat dengan jumlah 11 rakaat, ya, atau tidak lebih dari 11 rakaat. Ada kemungkinan bisa lebih sedikit, ya. Nah, namun pernah juga Rasulullah sholat lebih dari 11 rakaat, ya, tadi keterangannya itu adalah 13 rakaat tadi. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan kami pada bulan Ramadan 8 rakaat dan witir. Ketika malam berikutnya kami berkumpul di masjid dengan harapan beliau salat dengan kami, maka kami terus berada di masjid hingga pagi. Kemudian kami masuk bertanya, ya Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid, berharap Anda sholat bersama kami. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku khawatir, ya, diwajibkan atas kalian. Nah, ini juga menyebutkan Nabi 8 rakaat, kemudian nanti ditambah dengan witir. Kemudian riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, ada sesuatu yang saya kerjakan tadi malam. Beliau bertanya, apa itu wahai Ubay? Ia menjawab, para wanita di rumahku berkata, sesungguhnya kami ini tidak membaca Al-Quran, maksudnya tidak banyak hafalan. Bagaimana kalau kami sholat dengan sholatmu, maksudnya kami sholat dengan kamu sebagai imam. Ia berkata, ya Ubay berkata menceritakan kepada Nabi, maka saya sholat dengan mereka 8 rakaat ditambah dengan witir, maka hal itu menjadi sunnah yang diridhoi.
beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa-apa. Artinya apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab ini juga disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salat di masa Rasulullah. Jadi Rasulullah lebih sering kemudian salat dengan 11 rakaat. Ada pernah lebih itu dengan 13, itu pun nanti yang 5 itu adalah witirnya. Kemudian salat di masa sahabat, ya. Nah, di masa sahabat ini ada riwayat yang menyebutkan nanti Ubay bin Ka'ab itu 11, dan ada juga yang kemudian menyebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab itu melaksanakan salat sebanyak 20 rakaat, ya. Nah, kita baca dulu. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Muhammad bin Yusuf, ya, dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Da'i untuk mengimami orang-orang, maksudnya mengimami jamaah dengan 11 rakaat. As-Sa'ib berkata, imam membaca 200-an ayat hingga kami bersandar di atas tongkat karena sangat lamanya berdiri, dan kami tidak keluar melainkan di ambang fajar. Salatnya sampai menjelang akhirnya malam, sampai akhir malam, sampai mendekat waktu subuh. Walaupun di sini tidak disebutkan mulai kapan, ya. Tapi intinya ini adalah panjang, membaca 200-an ayat. Kemudian ada juga riwayat yang lain, ya, dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata mereka melaksanakan qiyamul lail di masa Umar di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Ketika itu membaca 200 ayat, ya, Al-Qur'an. Jadi di masa ini riwayat, ya, menerangkan 20, yang tadi 11. Artinya di masa sahabat itu ada yang pernah melaksanakan 11 atau 8 salat tarawihnya, ada yang melaksanakan 20. Nanti kemudian di masa tabi'in ada yang menyebutkan 20 rakaat, ya. Ada juga yang menyebutkan nanti di masa para ulama itu menyebutkan sebanyak, bahkan di dalam Sahih Fikih Sunnah itu disebut 36 rakaat. Nah, tapi nanti kesimpulan oleh para ulama, sebenarnya letak permasalahannya itu bukan pada jumlah rakaat, tapi letak sholat tarawih yang baik itu, sholat malam yang baik itu adalah tulul kunut, lama berdiri. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa bahwa tidak ada, yang intinya tidak ada pembatasan secara jumlah rakaat, ya. Tapi yang terbaik itu adalah sholat yang lama. Maka para ulama kemudian, bagi orang yang bisa berdiri lama, bacaannya panjang, maka jumlah rakaatnya sedikit. Tapi bagi yang tidak kuat berdiri lama, tapi ingin kemudian bacaannya lebih panjang, yang diperbanyak adalah jumlah rakaatnya, ya. Nah, makanya tadi kita dapati di masa para sahabat, riwayat yang 8 dan 20 sama-sama menyelesaikan 200 ayat, ya. Sama-sama menyelesaikan bacaan 200-an ayat. Nah, cuma kan di tengah masyarakat kita kadang-kadang bukan melihat lamanya. Di tengah masyarakat kita ini pengen cepatnya, ya. Pengen cepat. Makanya di masjid-masjid yang melaksanakan 20 rakaat pun banyak jamaah yang itu 8 rakaat pun pulang, ya. Nah, 8 rakaat pulang. Padahal sayang sekali, yang 8 rakaat itu pulang, dia tidak menyelesaikan,
dia kemudian tidak mendapatkan keutamaan seperti yang kita sebutkan di hadis tadi. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya salat seperti semalam penuh, ya. Maka hendaknya kita salat kemudian bersama imam. Saya pernah di satu kampung, ya, karena malam itu Ramadan itu mau dilaksanakan salat tarawih. Kemudian saya ajak diskusi dengan para jamaah, ya. Nah, dengan ada satu tokoh juga di situ. Saya cuma menyampaikan tak sah, ya, karena itu bukan tempat kita. Jamaah mau sholatnya 8 rakaat atau 20, 11 atau 23 silahkan pilih. Tapi saya bilang harus selesai bersama dengan imam, ya. Nggak boleh ada yang pulang duluan. Yang kedua, bacanya jangan ngebut, ya. Bacanya dengan cepat. Akhirnya disepakati 11. Ya, disepakati 11, ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti karena jumlah rakaatnya banyak tapi ingin cepat selesai, akhirnya bacaannya ngebut. Nah, yang kita khawatirkan kalau ngebutnya sampai kehilangan tumakninah, ya, itu menyebabkan tidak sah salatnya, ya. Maka perlu dibedakan, salat dengan bacaan pendek itu boleh, tapi bukan ngebut, bukan cepat. Salat singkat dengan salat cepat itu beda, Pak, ya. Nah, kalau salat singkat itu bacaannya pendek, ya. Nah, mungkin karena di kampung orang sudah belum terbiasa, ya mungkin bacaannya juz 30 surah-surah pendek nggak apa-apa. Tapi jangan cepat, karena kalau cepat nanti itu menyebabkan yang dikhawatirkan kehilangan tumakninahnya. Dan kita juga tidak bisa menikmati salat itu, ya. Bisa bayangkan kalau salatnya cepat ngebut, nah tidak bisa kita nikmati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin ini juga saya ingin menyampaikan bahwa hendaknya kita kalau salat tarawih berjamaah itu selesai bersama imam hingga selesai. Imamnya witir, kita ikut witir juga. Memangnya nggak boleh, Ustaz, kalau kita nanti witir di rumah, bukan persoalan boleh atau tidak boleh, ya, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan pahala sholat seperti semalam penuh. Nah, lalu kemudian bagaimana seandainya kita sudah sholat witir, lalu ingin sholat lagi malam, apakah boleh? Ini ada riwayat dari Tolak bin Ali. Tolak bin Ali itu yang hadisnya yang terkenal, ya. Yang ini kan Tolak bin Ali ini sahabat yang meriwayatkan la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, itu riwayat itu ada cerita sebelumnya. Jadi Tolak bin Ali ini sedang kunjungan ke rumah anaknya. Ini di bulan Ramadan, ya. Anaknya itu berada di pinggiran kota Madinah, ya. Nah, beda kampung lah dengan ayahnya ini, dengan Tolak bin Ali. Jadi ketika Tolak bin Ali itu buka puasa di tempat anaknya sampai nanti sholat isya, ya. Nah, kemudian saat sholat tarawih, karena Tolak bin Ali ini adalah sahabat Rasulullah, dah meninggal itu, ya. Ini zaman sahabat yang hidup kala itu banyak tabi'in. Nah, karena yang hadir di kampung mereka ini adalah sahabat Nabi, tentu dia diminta untuk menjadi imam, ya. Nah, diminta menjadi imam. Lalu salatlah Tolak bin Ali ini sampai selesai, termasuk sampai witir. Nah, selesai dia pulang ke kampungnya, ke rumah dekat rumahnya dia, ya. Rupanya dia di situ pun ditunggu oleh jamaahnya, karena dia imam, ditunggu oleh jamaahnya. Nah, diminta lagi dia untuk mengimami lagi, maka maju lagi Tolak bin Ali ini mengimami. Setelah dia mengimami sampai 8 rakaat, lalu kemudian dia mundur.
ya, lalu mempersilahkan orang lain untuk menjadi imam. Imam apa? Imam sholat witir, karena dia sholat witir. Lalu disitulah dia mengatakan la witrani fil lail, tidak ada ya dua witir dalam satu malam. Ya. Sehingga apa, dari riwayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan. Pertama, kalau kita sudah sholat witir, masih boleh kita untuk melaksanakan sholat kembali. Tapi tidak boleh melaksanakan sholat witir lagi. Kenapa? Kalau witir itu tidak ada dua kali dalam satu malam. Ya. Nah, ada hadis memang yang menyebutkan, jadikanlah witirmu sebagai penutup sholat malammu. Ya. Nah, itu bukan sebuah keharusan, tapi itu sifatnya mustahab, sifatnya ideal. Kalau memang bisa, witir itu jadi penutup sholat malam. Ya, misalnya nih makanya witir itu kan boleh di awal waktu, Pak. Ini kita di luar bulan Ramadan pun, kita pulang nanti, kita mau tidur, kalau kita ragu mau bisa bangun apa tidak nanti malam, kita disunahkan untuk witir dulu. Tapi kalau kita yakin bisa bangun, yang abdal nanti sholatnya adalah witir itu penutup sholat malam kita. Ya. Jadi gitu. Jadi boleh sholat, tapi untuk witir tidak. Nah, jadi jangan sholat witir dua kali. Saya sering mengulang ini dulu, zaman saya sekolah pernah ada sebuah penjelasan yang prakteknya itu semacam ini. Dia kalau sudah witir di awal malam, nanti bangun tidur, mau sholat tahajud, maka caranya bagaimana dia? Dia sholat 1 rakaat lagi katanya, untuk menggenapkan witirnya yang 3 rakaat tadi. Ya, sholat genap. Bahwa sholat tahajud dia nanti ditutupnya lagi dengan witir. Saya katakan ini malah 3 kali witirnya dalam semalam. Ya, yang 3 rakaat tadi sudah witir, kemudian dengan alasan menggenap itu 1 rakaat itu juga witir, kemudian ditutup lagi witir 3 kali malah. Maka hal ini tidak tepat. Yang tepat, kalau kita sudah witir, ya sudah, nanti di akhir malam tidak usah ditutup dengan witir lagi. Ya. Nah, tapi boleh kita untuk sholat lagi, sebagaimana riwayat dari Tolak bin Ali tadi. Ya. Riwayat Tolak bin Ali itu. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kemudian kita dari sholat tarawih. Nah, kemudian ditambah lagi sedikit penjelasan tentang kaifiat pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu ada hadis yang sifatnya umum, yang kemudian mengatakan bahwa sholatul lail masna masna. Ya, sholat malam itu, sholat tarawih ini bagian sholat malam, ya, dua rakaat. Faida aita anna subha, ya, dan apabila kamu merasa waktu subuh sudah dekat, ya, yudrakuka, ya, fa'auti'u biwahidatin. Apabila engkau merasa waktu subuh ini sudah dekat, maka hendaklah kamu melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini, ya, kuncinya itu sholatul lail masna-masna. Perawi hadis bertanya kepada Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, apa yang dimaksud dengan dua-dua itu, masna-masna itu? Ibnu Umar mengatakan melakukan salam setiap 2 rakaat. Ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat kemudian salam. Memang nanti ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa bisa dengan 4 rakaat. Nah, kita sebutkan dulu, nanti kita pilih mana pada. Di sini riwayat dari Aisyah, ya, setelah menjelaskan Nabi sholat 11 rakaat, kata Aisyah, beliau sholat 4 rakaat.
dan jangan engkau tanyakan tentang kesempurnaan dan lamanya. Kemudian beliau melaksanakan 4 rakaat, dan jangan engkau tanyakan tentang kesempurnaan dan lamanya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ya. Nah, di sini ada informasi bahwa Rasulullah sholat 4 rakaat. 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Nah, sementara yang tadi kita dapatkan itu adalah 2-2. Lalu mana yang kita pilih? Wallahu a'lam bishawab. Memang dengan hadis yang menyatakan 4-4 ini ada sebagian ulama yang membolehkan dengan 4-4, 1 kali salam. Cuma sebagai bentuk kehati-hatian, saya lebih condong memilih dan lebih enak dengan yang sholat dilaksanakan 2-2. Kenapa? Karena itu jelas kaifiatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kalau yang 4 rakaat ini, ya, kita masih belum jelas. Kalau 4 rakaat itu 1 salam, lalu pelaksanaannya seperti apa? Kan biasanya pelaksanaannya tanpa tasyahud awal, hanya tasyahud akhir. Nah, dalil bahwa 4 rakaat tanpa tasyahud awal ini apa? Ya. Kenapa tidak pakai tasyahud awal? Kalau alasannya witir, witir itu disebutkan oleh hadis. Memang tanpa tasyahud awal, ya. Kalau 3 rakaat itu di akhir saja, kemudian tasyahudnya sama yang 5 rakaat di akhir saja. Kalau yang 4 rakaat ini kita tidak mengetahui. Maka dengan landasan ini lebih berhati-hati, lebih jelas 2 sepakat jelasnya. Kalau yang 4 ini kemudian kita belum mengetahui kaifiatnya. Lalu apa yang dimaksud dengan Nabi 4 ini? Sebagian ulama menjelaskan bahwa sholat itu 2-2, 4 itu maksudnya juga 2-2. Tapi setiap 4 rakaat itu Nabi melakukan istirahat. Jadi kalau 4 rakaat itu maksudnya sholat 2 rakaat, salam, kemudian lanjut lagi 2 rakaat, salam. Nah, di jeda 4 rakaat ini adalah jeda istirahat. Kenapa? Karena memang mungkin sekali sholat 4 rakaat itu tetap dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Contoh, ya, saya tambahkan contoh sedikit. Sholat rawatib qobliyah zuhur yang riwayat Ummu Habibah, barang siapa yang sholat 12 rakaat ya dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga, bunyalahu baitan fil jannah. 12 rakaat sholat sunnah rawatib itu qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Jadi sunnah kita qobliyah zuhur itu boleh atau sunnah bahkan dikerjakan 4 rakaat. Tapi pertanyaannya, 4 rakaat qobliyah zuhur itu apa dengan 1 salam, apa dengan 2 salam? Tetap kita prakteknya adalah 2 salam, tapi kita menyebutnya 4 rakaat. Qobliyah asar itu juga ada hadis yang meriwayatkan, ya, yang menyebutkan bahwa qobliyah asar itu walaupun tidak masuk yang 12 rakaat tadi, tapi itu boleh dikerjakan 4 rakaat. Ya. Yang jadi pertanyaan, kalau 4 rakaat qobliyah asar itu 1 salam apa 2 salam? Jawaban kita tetap 2 salam. Sama qobliyah apa ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat itu, ya, Nabi tak kadang mengerjakan 2, tak kadang mengerjakan 4. Nabi itu 2 kalau mengerjakan di rumahnya, ini sebagian penjelasan para ulama, dan 4 rakaat kalau dilaksanakan di masjid. Pertanyaannya, 4 rakaat ba'diyah Jumat itu apakah langsung 1 salam ataukah 2 salam? Jawaban kita pasti 2 salam. Maka saya lebih memilih kemudian, ya, sholat tarawih itu yang afdal, yang lebih baik, lebih berhati-hati tetap 2-2. Walaupun kalau seandainya ada yang melaksanakan 4 rakaat masih ada landasannya, ya, masih ada hadisnya, kita beda tafsir saja, ya. Tapi yang 2 ini lebih berhati-hati dan lebih jelas kaifiatnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan kita seputar sholat tarawih, ya.
Nah, mungkin masih banyak hal, tapi ini sebatas kemudian pengingat. Mudah-mudahan pekan depan kita masih sempat ya pertemuan sekali lagi, nanti kita akan jelaskan tentang salat witir secara khusus ya. Apakah ada keutamaan-keutamaan ataukah doa-doa yang secara khusus? Mudah-mudahan sempat kita singgung pada pekan mendatang. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.